Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dampak Budaya dalam Tim Multikultural dengan dosen pengampu Pak Hardiansyah Masya, MPD. Kami yang beranggotakan Ika Anggraini sebagai moderator, dan ada Halimatus Sadia sebagai presentator pertama dan Oik Eriani sebagai presentator kedua. Kepada Halimatus Sadia, presentator pertama, saya persilahkan. A. Mendefinisikan budaya. Budaya adalah fenomena yang kompleks dan tidak jelas, dan sulit untuk merangkum kekayaan dan kerumitannya dalam suatu definisi. Upaya awal untuk mendefinisikannya terlalu luas untuk dipahami, namun dioperasionalkan. Menangkap keluasan konsep sekaligus mempersempitnya, sehingga berguna menurut Guilford 1973 menjadikannya konsep yang lebih kuat, telah menjadi fokus teori antropologi selama beberapa dekade. Berbagai definisi yang lebih sempit telah mengambil arah yang berbeda, dan para ahli teori belum mencapai kesepakatan pada satu definisi pun. Masalah mendefinisikan budaya menjadi lebih rumit karena budaya bersifat dinamis dan terus berubah. Tentu saja teknologi seperti diperkenalkannya mobil, komputer rumah, email, dan listrik telah memberi dampak yang mendalam. Perpindahan dari masyarakat agraris dan masyarakat industri dan dari pedesaan ke perkotaan telah mengakibatkan perubahan konsepsi tentang peran gender, waktu, dan ruang. Perubahan dari masyarakat industri ke masyarakat informasi telah mengakibatkan perubahan dalam pola dan pendekatan komunikasi. Dan dalam konsep waktu, selain itu percampuran budaya karena faktor-faktor seperti kolonisasi, diaspora yang telah menyebarkan kelompok-kelompok seperti orang Afrika dan Yahudi, dan imigrasi telah memengaruhi budaya. Yang B, karakter nilai. Kuhlkorn dan Strubeck, prinsip-prinsip yang kompleks namun berpola pasti yang dihasilkan dari transaksional interaksi dari tiga elemen yang dapat dibedakan secara analitis dan proses evaluatif, elemen kognitif, efektif, dan direktif yang memberikan tatanan dan arah kepada aliran tindakan dan pikiran manusia yang terus mengalir. Sebagai hal ini berhubungan dengan penyelesaian masalah umumnya manusia. Karena sebelumnya tentang nilai-nilai yang dibuat oleh orang lain tidak mencakup unsur direktif yang memandu atau mengarahkan perilaku. 5 orientasi nilai sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Kluckhoff dan Strubeck dijelaskan di bawah ini. Setelah di sini saya akan menjelaskan sifat manusia. Orientasi nilai ini berkaitan dengan bagaimana manusia diapresiasikan, pada dasarnya baik, pada dasarnya jahat, netral, atau campuran baik dan jahat. Jika seseorang memiliki persepsi bahwa manusia pada dasarnya jahat, maka ada kurangnya kepercayaan. Di tempat kerja perlu diawasi dan disisipkan secara ketat. Jika seseorang percaya bahwa orang pada dasarnya baik, kepercayaan pada anggota tim akan tinggi, bahkan pada tahap awal pembentukan tim. Mungkin tanggapan yang paling umum bagi sebagian besar budaya adalah bahwa manusia pada dasarnya adalah campuran baik dan jahat. Baiklah, selanjutnya ada hubungan manusia dengan alam. Menurut dimensi ini, ada 3 cara manusia dapat berhubungan dengan alam. Penaklukan terhadapnya, harmoni dengannya, atau penguasa atasnya. Barat secara tradisional percaya bahwa alam dapat dikuasai melalui perubahan seperti bendungan, pembangunan terowongan melalui pegunungan, pembangunan danau baru, perpanjangan kehidupan, dan lain-lain. Namun berencana alam seperti gempa bumi 2005 di Pakistan, tsunami 2004 di Sri Lanka, dan badai 2005 di New Orleans berulang kali mengingatkan dunia bahwa pendekatan ini tidak realistis. Ada sekelompok di barat
seperti pecinta lingkungan yang menganjurkan pendekatan harmoni dengan alam. Gluckhorn dan Shortbeck mencatat bahwa pendekatan ini adalah orientasi dominan dalam banyak periode sejarah Tiongkok di Jepang dan di antara suku Navajo di US Barat Daya. Kelompok ini tidak melihat perbedaan antara manusia dan alam. Beberapa masyarakat adat percaya bahwa tidak ada jalan lain selain menundukkan diri kepada alam dan menerima nasib situasi seperti banjir, hama, dan penyakit. Ungkapan Ayorma tidak ada yang bisa dilakukan. Dini suku Inuit di Kanada mencerminkan orientasi ini. Baiklah, selanjutnya dari waktu. Menurut dimensi nilai ini, kemungkinan orientasi terhadap waktu adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua masyarakat harus mencakup masing-masing dari ini, tetapi peringatannya berbeda-beda. Budaya yang berorientasi pada penundukan alam juga cenderung berorientasi pada masa kini. Mereka kurang memperhatikan masa lalu dan percaya bahwa tidak banyak yang dapat dilakukan untuk masa depan. Jadi yang terbaik adalah fokus pada masa kini. Budaya lain mengurunkan masa lalu sebagai yang paling penting. Pemujaan leluhur itu penting. Ada kepercayaan bahwa tidak ada yang pernah terjadi di masa sekarang atau masa depan. Semuanya terjadi di masa lalu. Dalam budaya yang berorientasi pada masa lalu, perencanaan dan pengambilan keputusan mencerminkan tradisi dan apa yang berhasil di masa lalu. Orang Eropa lebih menghargai masa lalu dan tradisi daripada orang Amerika Serikat, yang menghargai masa kini dan masa depan. Selanjutnya ada aktivitas. Rentang variasi dalam aktivitas manusia adalah menjadi, dalam, dan melakukan. Orientasi melakukan menghargai pencapaian. Hal ini lazim di Amerika Serikat, di mana nilai seseorang diukur dari apa yang dia lakukan. Standar bersifat objektif dan eksternal bagi orang tersebut. Orientasi menjadi menghargai ekspresi spontan dari dorongan dan keinginan dan hidup di masa sekarang. Meskipun Gluckhorn dan Schwartzbeck menunjukkan bahwa ini tidak berarti kebebasan murni itu ada dalam moral, aturan, dan kebijakan masyarakat. Seseorang berfokus pada menjadi ingin mengalami hidup apa adanya, jenis pekerjaan, dan hubungan dengan orang lain, bukan penghargaan eksternal memotivasi karyawan dan budaya ini. Individualisme, kolektivisme. Dimensi ini adalah sejauh mana kebutuhan dan aspirasi individu mendapatkan prioritas dan kepentingan dibandingkan dengan kebutuhan orang lain dan masyarakat. Dalam budaya individualistis atau otonomi pribadi, kebebasan pencapaian individu, hak privasi dihargai. Budaya kolektif menekankan kesadaran kita, kesetiaan kepada kelompok lain, keamanan dan ketertiban dari organisasi dan keputusan kelompok. Australia dan Inggris Raya adalah contohnya masyarakat individualisme, dan Pakistan, Yunani, dan dimensi nilai ini, kemungkinan orientasi terhadap waktu adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua masyarakat harus mencakup masing-masing dari ini, tetapi peringatannya berbeda-beda. Budaya yang berorientasi pada penundukan alam juga cenderung berorientasi pada masa kini. Mereka kurang memperhatikan masa lalu dan percaya bahwa tidak banyak yang dapat dilakukan untuk masa depan. Jadi yang terbaik adalah fokus pada masa kini. Budaya lain mengurunkan masa lalu sebagai yang paling penting. Pemujaan leluhur itu penting. Ada kepercayaan bahwa tidak ada yang pernah terjadi di masa sekarang atau masa depan. Semuanya terjadi di masa lalu. Dalam budaya yang berorientasi pada masa lalu, perencanaan dan pengambilan keputusan mencerminkan tradisi dan apa yang berhasil di masa lalu. Orang Eropa lebih menghargai masa lalu dan tradisi daripada orang Amerika Serikat, yang menghargai masa kini dan masa depan. Selanjutnya ada aktivitas. Rentang variasi dalam aktivitas manusia adalah menjadi,
dan melakukan. Orientasi melakukan menghargai pencapaian. Hal ini lazim di Amerika Serikat, di mana nilai seseorang diukur dari apa yang dia lakukan. Standar bersifat objektif dan eksternal bagi orang tersebut. Orientasi menjadi menghargai ekspresi spontan dari dorongan dan keinginan dan hidup di masa sekarang. Meskipun Kluchhorn dan Strothbeck menunjukkan bahwa ini tidak berarti kebebasan murni itu ada dalam moral, aturan, dan kebijakan masyarakat. Seseorang berfokus pada menjadi ingin mengalami hidup apa adanya, jenis pekerjaan, dan hubungan dengan orang lain, bukan penghargaan eksternal memotivasi karyawan dan budaya ini. Individualisme kolektivisme. Dimensi ini adalah sejauh mana kebutuhan dan aspirasi individu mendapatkan prioritas dan kepentingan dibandingkan dengan kebutuhan orang lain dan masyarakat. Dalam budaya individualistis atau otonomi pribadi, kebebasan pencapaian individu, hak privasi dihargai. Budaya kolektif menekankan kesadaran kita, kesetiaan kepada kelompok lain, keamanan dan ketertiban dari organisasi dan keputusan kelompok. Australia dan Inggris Raya adalah contohnya masyarakat individualisme, dan Pakistan, Yunani, dan Peru dianggap sebagai masyarakat kolektivitas budaya. Selanjutnya ada maskulinitas, feminitas. Ini adalah sejauh mana ketegasan, kinerja, kemandirian, dan didefinisasi peran berdasarkan gender atau jenis kelamin dihargai oleh masyarakat. Dalam masyarakat maskulin, peran jenis kelamin jelas dibedakan. Kinerja dan kemandirian individu dihargai dan kejantanan yang terlihat dapat diterima. Dalam budaya feminin, saling ketergantungan dan hubungan penting peran tidak didefinisikan dengan jelas. Menurut perbedaan jenis kelamin dan kualitas hidup penting, Norwegia dan Finlandia dianggap sebagai budaya feminin, dan Jepang dan AS adalah contoh budaya maskulin masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.